Sebenarnya, saya masih sangat takut untuk membahas judul ini karena menyangkut ayat suci Al-Quran, salah satu pedoman hidup umat manusia. Jika saya salah ataupun keliru, mohon diluruskan karena saya masih sementara belajar dan saya sangat butuh masukan. Saya membahas judul ini bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya ustadz, bukan berarti saya kiai, bukan berarti saya dukun, ataupun memiliki hal-hal yang macam-macam. Bukan sama sekali. Saya hanyalah manusia biasa yang masih sedang belajar. Jadi sekali lagi, jika saya salah ataupun keliru, mohon diluruskan. Pengetahuan ini saya peroleh dari abang saya, Ardi Susanto SH. Waktu itu kami sedang berdiskusi dan entah kenapa beliau masuk ke ranah ini. Dan awal mula saya belajar tentang terjemahan Al-Quran itu dari beliau sampai sekarang. Sebelum saya membagikan penangkalnya, saya akan menceritakan beberapa hal tentang bisikan. Sebenarnya ada beberapa hal bisikan, namun yang kita bahas pada saat ini adalah bisikan kejahatan. Bisikan yang pertama, bisikan kejahatan Satan. Satan itu berbisik dari dadah manusia karena dia bersembunyi di dada manusia. Dia berbisik kejahatan dalam dada manusia. Yang kedua, bisikan jin. Kalau bisikan jin, saya belum ketahui dia berbisik dari mana. Apakah dari dada atau kedua telinga? Kalau teman-teman ada referensi tentang bisikan jin, mohon tulis di komentar karena saya sangat butuh, karena saya juga sementara belajar. Bisikan yang ketiga adalah bisikan manusia. Jangan salah, manusia juga akan berbisik tentang kejahatan. Contoh, ini berhubungan dengan video saya yang kemarin. Ketika seseorang datang kepada Anda terus menceritakan keburukan orang lain kepada Anda agar Anda ikut membenci orang tersebut, itu salah satu bentuk bisikan. Padahal Anda belum kenal dengan orang itu. Tapi mengapa Anda benci dengan orang itu? Mengapa kira-kira? Karena bisikan itu tadi. Hati-hati, di penangkal ini ada kalimat mengatakan bahwa golongan. Sekali lagi, setan akan selalu mencari golongan sampai dunia ini kiamat. Ini adalah hal-hal yang terkecil. Dari bisikan itulah akan menimbulkan perilaku, tingkah laku untuk berbuat kejahatan terhadap orang lain. Oke? Saya akan mencoba menjabarkan penangkalnya. Mau dibaca kapanpun bisa. Penangkal yang saya maksud ialah surat An-Nas di dalam kitab suci Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Ayat yang pertama, yang terjemahannya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara, menguasai manusia. Jadi, ada kalimat, katakanlah. Kita diminta untuk mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ayat yang kedua, Raja manusia. Kita meminta perlindungan ke Raja manusia. Ayat ketiga, sembahan manusia. Bayangkan, sembahan manusia. Kita meminta perlindungan ke sembahan manusia. Ayat yang keempat, dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ini bisikan yang pertama. Dari kejahatan, bisikan setan yang biasa bersembunyi. Di ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat ini sendiri yang menjelaskan bahwa Satan biasa bersembunyi dan berbisik ke dalam dada manusia. Dan ayat yang terakhir, dari golongan jin dan manusia. Kesimpulannya adalah, teman-teman bisa baca artinya, bahwa katakanlah, kita diminta untuk mengatakan bahwa aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara, menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia itu sendiri. Itulah penangkalnya, surat An-Nas, yang pernah saya pelajari dan diajarkan oleh abang saya.
Nah, itulah tadi penangkal yang saya jabarkan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau saya salah, mohon dibenarkan. Kalau saya keliru, mohon diluruskan. Jadi, hati-hati terhadap bisikan. Jika ada seseorang yang datang kepada Anda membicarakan keburukan orang lain, hati-hati. Itu bisa salah satu jadi bentuk bisikan yang ujung-ujungnya Anda ikut membenci seseorang yang sedang dibicarakan, padahal Anda tidak mengenal orang itu. Meskipun Anda kenal hanya 10%. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman, kerabat, sahabat, atau saudara, kita membicarakan hal-hal yang positif. Bisa jadi kita membicarakan tentang bagaimana cara mengembangkan YouTube. Saya juga butuh, karena saya ingin kembangkan channel saya. Bisa jadi kita berdiskusi bagaimana cara menambah pundi-pundi penghasilan tanpa persugihan. Nah, perbincangan-perbincangan seperti itu jauh lebih mengasihkan daripada membicarakan keburukan orang lain. Tidak ada manfaatnya. Jika Anda sering membaca ayat ini lebih dari 100 kali dalam sehari atau 50 kali dalam sehari, perlahan Anda akan merasa sendiri. Karena siapa saja yang akan datang berbisik kepada Anda, itu perlahan akan dijauhkan. Jadi, potensi untuk membicarakan orang lain itu sedikit menurun persentasinya. Kalaupun ada, 0,sekian% atau hanya mencapai 5% atau 10%-nya. Yang dari awalnya 100% menjadi 10%. Jadi 90%-nya Anda akan merasa sendiri. Bahkan merasa tidak memiliki teman. Karena fokus Anda pasti dialihkan ke hal yang lain. Sekali lagi, jika saya salah, tolong dibenarkan. Jika saya keliru, mohon diluruskan. Sekian dan terima kasih. Salam nikotin.